terdengar lu sekarang lagi nyalek, Bang? Ya, benar. Kebetulan nyalek lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Indonesia PDI Perjuangan. Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Oke. Nah, Lewat Dapil 2. lewat Dapil 2. Ya. Oke. Ya. Untuk Kabupaten Mimika. Oh, khusus di Mimika, Ya, Kabupaten di Mimika. Ya. Kalau boleh tahu tujuan Abang nih nyalek itu apa? Jadi DPR ini kan memiliki 3 fungsi. Iya. Ada fungsi legislasi, ada fungsi budgeting, ada fungsi pengawasan. Nah, kita maju untuk memperkuat 3 fungsi DPR ini. Memperkuat 3 fungsi Ya, DPR. karena kita ini. melihat bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki, sehingga ya kebetulan kami sebagai background hukum Ya. dan memiliki fokus terhadap berbagai upaya-upaya legislasi, maka itu yang kemudian ingin kita benahi. Saya kira seperti itu. Nah, gitu. Nah, kalau untuk kondisi di Mimika pada saat ini nih, Bang, yang Abang lihat di Mimika itu apa, Bang? Yang terjadi Di Mimika ini cukup baik. Ya. Pembangunannya berjalan cukup baik. Penyelenggaraan pemerintahannya inilah yang kemudian masih banyak perlu ada pembenahan. Karena di dalam periode kali ini saja kita memiliki 3 bupati. 3 bupati? 3 bupati, luar biasa kan? 2 diantaranya bermasalah secara hukum. Kemudian terakhir ada penjabat bupati yang kemudian diangkat. Tetapi kita lihat bahwa ini banyak persoalan-persoalan politik yang tidak clear. Iya. Yang tidak clear itu dalam artian karena persoalan politiknya tidak clear, maka sirkulasi kekuasaan itu begitu cepat di Kabupaten Mimika. Nah, hal-hal seperti beginilah yang kemudian perlu menjadi fokus bersama untuk kita sama-sama. Itu yang bisa membuat Abang untuk bertujuan untuk nyalek gitu ya? Artinya bukan hanya itu. Hanya itu juga. Nyalek tetap pada fungsi penyelenggaraan legislatif itu menjadi fokus kita, tetapi dalam konteks melihat tadi kondisi daerah ini memang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi lah, terutama bagaimana soal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Bang, untuk saat ini persiapan Abang nih dalam masa menyalonkan diri tuh apa aja, Bang, yang sudah dilakukan, Bang? 1 minggu yang lalu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus, kita sudah melaksanakan kegiatan silaturahmi dan deklarasi. Itu untuk memberikan penegasan kepada masyarakat, pendukung, bahwa memang kami maju sebagai calon anggota legislatif. Dan selain itu, ya kampanye-kampanye sudah mulai dilakukan meskipun belum pada kampanye nomor urut, tapi mensosialisasikan diri ini kan penting. Nah, ini sudah kampanyenya yang kami lakukan itu adalah dengan mensosialisasikan Mungkin diri. kita sambil dulu kali, Bang, ya? Oke. Jadi bagaimana, Bang? Coba dilanjutkan untuk persiapannya. Jadi kebetulan saat ini kan dunia digital itu begitu marak ya. Marak, iya. Jadi kampanyenya juga sekarang lebih banyak kita arahkan melalui media sosial dan lain sebagainya lah. Itu untuk efisiensi juga. Jadi kalau untuk persiapan itu. Tapi kalau misalkan Abang nanti sudah menjadi anggota DPR, kira-kira apa yang Abang lakuin? Tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa saya akan memperkuat fungsi di legislasi. Legislasi ini adalah menyusun peraturan-peraturan daerah. Karena banyak sekali ruang kosong yang harus perlu diisi. Yang pertama misalkan banyak delegasi-delegasi aturan dari undang-undang yang harusnya dibentuk di Perda, tetapi ini belum terlaksana. Kemudian banyak juga persoalan-persoalan yang sebenarnya kalau melalui Perda itu akan menjadi daya eksekusi tersendiri untuk dijalankan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu fungsi legislasi inilah yang kita perkuat. Tinggal nanti kita lihat bagaimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti apa. Ini akan kita perkuat melalui fungsi legislasi. Bang, kalau menurut pendapat lo nih, Bang, kalau untuk
peraturan daerah ada nggak yang masih perlu dibenahi lagi? Ada. Ada hal yang urgent, yaitu mengenai perlindungan terhadap hak wilayah masyarakat asli di Mimika. Nah, inilah yang kemudian perlu ada dibuat perda yang mengatur soal batas wilayah, soal siapa pemilik hak wilayah sebenarnya di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga itu menjadi dasar untuk tidak dilakukan jual beli secara ilegal. Karena bisa saja pendatang-pendatang yang akibat dari pemekaran provinsi Papua Tengah, banyak pendatang yang datang dari luar, ya kan, kemudian membeli tanah masyarakat, sedangkan tanah itu adalah tanah hak wilayah masyarakat. Nah, itulah yang kemudian perlu dibuatkan perda yang mengatur soal itu. Kemudian yang kedua, ada sejumlah kawasan-kawasan, karena ini kan Timika ini kan perlu ada pengembangan kota. Jadi perlu dicabut status kawasan terhadap sejumlah wilayah, gitu kan. Nah, itu di mana kita bisa buat dalam bentuk regulasi, ataukah memperbaiki regulasi yang mungkin sudah ada. Bang, kalau misalkan dari abang sendiri nih, kira-kira apa yang udah bang lakukan untuk Papua? Kalau yang kita sudah lakukan untuk Papua secara keseluruhan ini, kebetulan saya ikut di tim 61. Tim 61? Tim 61 adalah tim yang dibentuk untuk menemui Presiden Joko Widodo dalam rangka menyampaikan aspirasi pasca konflik di Surabaya. Jadi ada 9 poin yang menjadi tuntutan kita, yang menjadi aspirasi kita yang kita sampaikan ke Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pemekaran provinsi. Nah, kita minta sebenarnya waktu itu adalah 7 provinsi untuk dimekarkan di wilayah Papua. Papua dan Papua Barat, ya. Tapi karena dengan pertimbangan anggaran, dengan pertimbangan dan lain-lain, maka hanya dibentuk 4 provinsi baru di wilayah Papua dan 1 provinsi di Papua Barat. Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan yang lama itu Papua Induk. Papua Induk. Iya. Kalau di wilayah Papua Barat itu ada Papua Barat dan Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Itu salah satunya yang menjadi aspirasi kita yang kita sampaikan ke Presiden Jokowi dan kemudian dikabulkan. Kemudian perubahan Undang-Undang Otsus. Perubahan Undang-Undang Otsus juga itu kita dorong untuk dilakukan perubahan-perubahan dan sejumlah perbaikan. Di antaranya kursi pengangkatan untuk wilayah di wilayah Papua ini kan ada OAP, orang asli Papua yang merupakan tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya, itu harus diangkat melalui kursi pengangkatan. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Otsus. Itu salah satu juga yang kemudian kita dorong, bukan hanya kursi Otsus itu di level DPR provinsi, tetapi di kabupaten kota juga ada. Kebetulan untuk di Mimika itu kalau nggak salah 9 atau 10 kursi pengangkatan. Itu tanpa melalui pemilihan. Jadi itu tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kompeten, ya diangkat untuk duduk di situ. Selain itu juga ada juga waktu itu kami dorong untuk perekrutan anak-anak asli Papua di BUMN di sejumlah BUMN, dan itu sudah dilakukan perekrutan mulai sejak tahun 2020 sampai dengan hari ini. Setahu kami itu ada sekitar 1.000 anak Papua setiap tahunnya yang direkrut masuk ke dalam perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi itulah kalau bicara soal Papua, banyak hal yang sudah kita lakukan. Tentunya sebatas aspirasi karena kami hanya bagian dari civil society. Ya, itu yang aspirasi yang bisa kami lakukan. Tapi kalau kami bagian daripada elemen-elemen pemerintahan, maka banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk bagaimana perbaikan di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.